saya tidak tahu negeri kita ini lagi sedang apa ya. Bayangkan pesantren mengeroyok anak pemimpin pesantren, membakar temannya sehingga seorang meninggal dan yang lainnya kebakar hampir 80% dari badannya. Gejala apa ini sebenarnya? Dan anehnya, masa berbulan-bulan baru kemudian polisinya mengambil inisiatif, baru, dan bahkan polisinya sudah dipanggil ke ke DPR, sampai anggota DPR-nya mengatakan, kan Anda punya intel, kenapa baru sekarang? Intel itu kalau begitu tugasnya apa gitu. Nah, ada benarnya anggota DPR ini, karena masa persoalan itu yang bisa berbulan-bulan baru terungkap sekarang atau baru mau dibicarakan sekarang. Kan aneh. Tetapi sebenarnya yang paling aneh adalah pimpinan pesantren itu sendiri. Masa dia biarkan anaknya membakar anak sekolah yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Jadi sebenarnya pemilik pimpinan pesantren ini hukumannya harus berkali-kali beratnya. Jadi saya tidak sepakat kalau nanti pimpinan pesantren ini dilepaskan dari tanggung jawab. Saya malah meminta agar supaya diperiksa betul dan harus dijatuhkan hukuman yang setimpal oleh karena ada pengabaian. Apalagi yang melakukan itu adalah anaknya. Dan dia berusaha melakukan pendekatan, tapi nggak sampai-sampai. Tapi terlepas dari itu, bagi saya, pimpinan pesantren ini betul-betul melakukan pengabaian, apalagi yang melakukan itu adalah anaknya sendiri. Kan harusnya setelah dia tahu anaknya melakukan kebrutalan seperti itu, bahkan seharusnya sebagai pimpinan pesantren dia ambil anaknya, dia bawa ke polisi. Harusnya itu yang dia lakukan kalau dia punya tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya sebagai pimpinan pesantren, siapapun yang melakukan pelanggaran dan hal yang tidak pantas dilakukan di lingkungan pesantrennya, maka dia harus melakukan tindakan tertentu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun dia anaknya itu melakukan tindakan itu, tapi dia harus tahu memisahkan bahwa dia sebagai pemimpin pondok pesantren itu, anaknya melakukan kesalahan, maka seharusnya diambil anaknya, dibawa ke polisi, dilaporkan. Dia bukan malah melakukan negosiasi supaya anaknya dilepaskan atau memberikan kompensasi kepada orang tua yang dibakar, anaknya yang dibakar. Itu betul-betul tidak pantas. Jadi saya meminta kepada polisi atau siapapun nanti yang memeriksa pimpinan pesantren ini, agar supaya hukumannya diperberat oleh karena dia melakukan pengabaian sehingga terjadi persoalan ini. Gitu. Ini ada lagi, Bro. Kalau tadi kan pesantren, tapi ini nanti saya mau tanya juga terkait pendidikan yang seharusnya kan Islam mengajarkan kedamaian kan, Bro. Ini di Padang, polisi ungkap dugaan karena ada juga bullying di balik ledakan bom rakitan siswa MAN 3 Padang. Jadi ada siswa pelakunya itu memang membuat bom rakitan yang
diledakkan di depan pintu Ah, sekolah. ah, Jadi sasaran utamanya bukan secara acak, melainkan meja tempat duduk teman sekelasnya yang diduga merupakan pelaku bullying terhadap dirinya. ah, Jadi alasan, si pelaku bom ah, rakitan ini melakukan hal tersebut ah, karena sebelumnya dia sudah dibully terus-terusan. oh, Jadi dia ingin membalas dengan bom membalas. Iya. rakitan tersebut. Ya itu kalau itu harus dilakukan periksa betul. Mati nggak? Ada, enggak. Nggak ada Jadi korban jiwa. jiwa kan. Nah kalau itu yang melakukan itu harus diperiksa. Jadi yang dituduh melakukan bullying itu harus diperiksa. Yang membuat bom rakitan ini juga harus diperiksa. Kalau itu di situ tidak ada persoalan pengabaian. Kalau ini pesantren yang di Lombok ini, menurut saya pimpinan pesantrennya melakukan pengabaian dan mungkin dia lakukan itu untuk negosiasi karena ini anaknya. Nah, disinilah sebenarnya seorang pemimpin menunjukkan kepemimpinannya ketika berkaitan sesuatu dengan dirinya. Ya, sebagai contohnya itu, ini anaknya melakukan kesalahan, seharusnya anaknya yang melakukan kesalahan bahkan mengakibatkan matinya seseorang, harus dia ambil lalu dibawa ke polisi. Jadi tidak ada di situ seharusnya sebagai kalau dia pemimpin yang baik, pimpinan sekolah apalagi sekolah Islam, seharusnya dia tangkap, dia ambil anaknya, ayo sini saya bawa kamu ke polisi karena kamu telah menyebabkan tidak hanya kebakaran seluruh tapi yang terpenting juga mengakibatkan kan 3 orang, 1 orang meninggal, 2 orang hampir seluruh badannya kena. Jadi menurut saya nanti kalau perkara ini dilanjutkan, saya meminta agar supaya pimpinan pondok pesantren itu harus diberikan hukuman berlipat oleh karena sebagai pimpinan dia melakukan pengabaian. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalkan sebentar. Kalau misalkan ini kan dari pesantren yang pertama, yang kedua dari madrasah. Jadi dua-duanya ini dari sekolah muslim yang harusnya mengajarkan saling berdamai gitu, tapi malah ada perundungan, terus kemudian ada yang meninggal, luka bakar. Nah, ini yang kalau persoalan perundungan itu kan berkali-kali saya ngomong begini. Seharusnya ketika kepala sekolah sejak dari awal tahun baru sekolah masuk, maka yang seharusnya kepala sekolah mengumpulkan seluruh warga sekolahnya itu untuk mengatakan bahwa sekolah ini adalah tempat kamu berkawan, tempat kamu seperti bersaudara. Jadi di antara kalian tidak boleh ada perselisihan yang sampai merusak kemanusiaan kamu. Seharusnya itu yang dilakukan dan sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harus menyampaikan ini kepada sekolah, kepada pimpinan sekolah, kepala-kepala sekolah. Kalau perlu kumpulkan semua, suruh gubernur mengumpulkan semua kepala sekolah, lalu disampaikan, tolong katakan kepada murid-murid kalian bahwa sekolah kamu itu adalah bukan tempat berselisih, melainkan adalah tempat berkawan, tempat bersaudara. Jadi tidak boleh ada saling bully dan sebagainya. Kamu di sini datang untuk belajar, tetapi juga untuk berkawan. Itu yang seharusnya disampaikan. Kalau kita
tarik lebih umum lagi, Prof. Kalau tadi kan lebih ke spesifik sekolah muslim, ini sekolah in general tuh kan memang banyak banget perundungan dan apalagi ini udah sampai bakar dan meledakan bom, itu kan sudah Iya, parah. iya. Nah, itu yang makanya kan adalah keliru jika kita melepaskan tanggung jawab dari sekolah itu ketika terjadi hal yang tidak baik. Yaitu yang saya katakan tadi, seharusnya di sekolah itu tidak ada bullying. Karena kepala sekolahnya sudah berbicara bahwa sekolah kita ini adalah tempat kalian berkawan, tempat kalian bersaudara, tempat kalau Anda mau ini maka candaan-candaan jangan sampai merusak gitu. Jadi ya itu yang harus disampaikan. Sebenarnya Menteri Pendidikan harusnya menyampaikan pendidikan dasar dan menengah, harusnya menyampaikan kepada gubernur, bupati, tolong sampaikan yang sekarang tanggung jawab SMA itu gubernur, SMA dan SMP gubernur dan bupati. Nah, seharusnya bupatinya memanggil seluruh kepala sekolah di tempatnya atau di provinsi tempat dia, kumpulkan semua dan beritahu bahwa Anda harus menyampaikan kepada murid-murid kalian bahwa sekolah kita adalah tidak hanya tempat mencari ilmu dan diberikan ilmu, melainkan juga adalah tempat untuk berkawan. Jadi kalian dalam satu sekolah ini adalah kawan. Tidak boleh saling menyiksa, tidak boleh saling bullying, tidak boleh saling mengejek yang berlebihan dan sebagainya. Itu yang seharusnya disampaikan. Ya, tapi ya saya tahu tidak mudah memang. Saya tahu pasti saya sebagai seorang yang uh, puluhan tahun jadi guru sampai sekarang juga tetap guru. Saya tahu akan hal itu. Ya, tapi ketika saya ini ya saya hanya sekitar 1 tahun jadi kepala sekolah sekolah STM persiapan negeri yang saya dirikan di Lampung. Ya memang tidak ada, tidak pernah terjadi hal yang kurang baik gitu. Ya, jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan sebagai apa namanya uh, uh, persoalan yang perlu direnungkan bersama untuk melihat atau kita berjalan bersama ke hari depan. Itu. Terima kasih.